Assalamualaikum, ketemu lagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan membahas mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah bagian yang kedua. Simak video ini sampai akhir ya, agar kalian juga semakin memahami materi ini dengan baik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Pada sifat ini berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Kita perhatikan contoh berikut untuk membuktikannya. 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. 2 dikali 6 sama dengan 12, dan 6 dikali 2 sama dengan 12. Karena hasil keduanya sama, jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Artinya, sifat komutatif berlaku pada operasi hitung perkalian. Tapi apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi hitung pembagian? Mari kita cari jawabannya pada contoh berikut ini. 2 dibagi 6 sama dengan 6 dibagi 2. 2 dibagi 6 sama dengan 0,33. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena hasil keduanya tidak sama, jadi 2 dibagi 6 tidak sama dengan 6 dibagi 2. Artinya, sifat komutatif tidak berlaku pada operasi hitung pembagian. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat ini berlaku kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Mari kita simak contoh berikut untuk membuktikannya. Kurung buka 3 dikali 4 kurung tutup dikali 7 sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 dikali 7. Kita akan mengerjakan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Tanda perkalian dan angka 7 kita turunkan, sehingga bisa kita tulis 12 dikali 7 sama dengan, kemudian 4 dikali 7 sama dengan 28. Angka 3 dan tanda perkalian ikut kita turunkan, maka diperoleh hasil 3 dikali 28. 12 dikali 7 sama dengan 84. Dan 3 dikali 28 sama dengan 84. Karena hasil keduanya sama, jadi kurung buka 3 dikali 4 kurung tutup dikali 7 sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 dikali 7. Artinya, sifat asosiatif berlaku pada operasi hitung perkalian. Tapi apakah sifat asosiatif juga berlaku pada operasi hitung pembagian ya? Yuk kita simak penjelasan berikut untuk mendapatkan jawabannya. Kurung buka 8 dibagi 4 kurung tutup dibagi 2 sama dengan 8 dibagi dalam kurung 4 dibagi 2. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang ada di dalam kurung, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Tanda pembagian dan angka 2 kita turunkan, sehingga bisa kita tuliskan 2 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Angka 8 dan tanda bagi kita turunkan, sehingga bisa kita tulis 8 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena hasil keduanya tidak sama, jadi kurung buka 8 dibagi 4 kurung tutup dibagi 2 yang artinya sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi hitung pembagian. Sifat yang ketiga adalah sifat identitas. Pada sifat ini berlaku A dikali 1 sama dengan A, atau 1 dikali A sama dengan A. Kita perhatikan contoh berikut ini. 8 dikali 1 sama dengan 8, dan 1 dikali 8 sama dengan 8.
Karena hasil keduanya sama, maka dianggap sifat identitas berlaku pada operasi hitung perkalian. Apakah sifat identitas juga berlaku pada operasi hitung pembagian? Yuk kita simak penjelasannya. 9 dibagi 1 sama dengan 9, dan 1 dibagi 9 sama dengan 0,11. Karena hasil keduanya tidak sama, jadi 9 dibagi 1 tidak sama dengan 1 dibagi 9. Artinya, sifat identitas tidak berlaku pada operasi hitung pembagian. Sifat keempat adalah sifat perkalian bilangan 0. Pada sifat ini berlaku A dikali 0 sama dengan 0, atau 0 dikali A sama dengan 0. Kita perhatikan penjelasannya pada contoh berikut ini. 14 dikali 0 sama dengan 0, dan 0 dikali 14 sama dengan 0. Karena hasil keduanya sama, jadi 14 dikali 0 sama dengan 0 dikali 14. Artinya, sifat perkalian bilangan 0 berlaku pada operasi hitung perkalian. Namun, apakah sifat perkalian bilangan 0 ini berlaku pada operasi hitung pembagian? Mari kita cari jawabannya pada contoh berikut ini. 3 dibagi 0 sama dengan 0, dan 0 dibagi 3 sama dengan tidak terdefinisi. Karena hasil keduanya tidak sama, jadi 3 dibagi 0 tidak sama dengan 0 dibagi 3. Artinya, sifat perkalian bilangan 0 tidak berlaku pada operasi hitung pembagian. Sifat kelima adalah sifat distributif atau penyebaran. Ada dua sifat distributif atau penyebaran, yaitu sifat distributif terhadap penjumlahan yang berlaku A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup ditambah dalam kurung A dikali C. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yang berlaku A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup dikurangi dalam kurung A dikali C. Mari kita simak satu persatu penjelasan pada contoh berikut ini. Kita mulai dari sifat distributif terhadap penjumlahan, yaitu 4 dikali dalam kurung 12 ditambah 6 sama dengan kurung buka 4 dikali 12 kurung tutup ditambah dalam kurung 4 dikali 6. Kita kerjakan operasi di dalam kurung, yaitu 12 ditambah 6 sama dengan 18. Angka 4 dan tanda perkalian kita turunkan, sehingga ditulis 4 dikali 18 sama dengan. Kemudian kita kerjakan 4 dikali 12 sama dengan 48, dan 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian kita tuliskan 48 ditambah 24. Selanjutnya 4 dikali 18 sama dengan 72, sedangkan 48 ditambah 24 sama dengan 72. Karena hasil keduanya sama, jadi 4 dikali kurung buka 12 ditambah 6 kurung tutup sama dengan dalam kurung 4 dikali 12 ditambah dalam kurung 4 dikali 6. Yang artinya sifat distributif berlaku pada operasi hitung perkalian terhadap penjumlahan. Berikutnya adalah contoh sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 3 dikali dalam kurung 17 dikurangi 5 sama dengan kurung buka 3 dikali 17 kurung tutup dikurangi dalam kurung 3 dikali 5. Kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung, yaitu 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Angka 3 dan tanda perkalian kita turunkan, maka dapat kita tulis 3 dikali 12 sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 51 dikurangi 3 dikali 5 sama dengan 15. Berikutnya 3 dikali 12 sama dengan 36. 51 dikurangi 15 sama dengan 36. Karena hasil keduanya sama, jadi
3 dikali dalam kurung 17 dikurangi 5 sama dengan kurung buka 3 dikali 17 kurung tutup dikurangi dalam kurung 3 dikali 5. Artinya, sifat distributif berlaku pada operasi hitung perkalian terhadap pengurangan. Dan apakah sifat distributif berlaku pada operasi hitung pembagian? Kita buktikan pada contoh berikut ya. Yang pertama, operasi hitung pembagian terhadap penjumlahan, yaitu 24 dibagi dalam kurung 6 ditambah 2 sama dengan kurung buka 24 dibagi 8 kurung tutup ditambah dalam kurung 24 dibagi 2. Kita kerjakan operasi yang ada di dalam kurung, yaitu 6 ditambah 2 sama dengan 8. Angka 24 dan tanda pembagian kita turunkan, sehingga 24 dibagi 8 sama dengan, selanjutnya 24 dibagi 8 sama dengan 3. Dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Maka 3 ditambah 12. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Sedangkan 3 ditambah 12 sama dengan 15. Hasil keduanya tidak sama. Jadi 24 dibagi dalam kurung 6 ditambah 2 tidak sama dengan kurung buka 24 dibagi 8 kurung tutup ditambah dalam kurung 24 dibagi 2, yang artinya sifat distributif tidak berlaku pada operasi hitung pembagian terhadap penjumlahan. Contoh berikutnya operasi hitung pembagian terhadap pengurangan, yaitu 40 dibagi dalam kurung 10 dikurangi 2 sama dengan kurung buka 40 dibagi 10 kurung tutup dikurangi dalam kurung 40 dibagi 2. Kita kerjakan operasi yang ada di dalam kurung, yaitu 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Angka 40 dan tanda bagi kita turunkan, sehingga dapat kita tulis 40 dibagi 8. Kemudian 40 dibagi 10 sama dengan 4. Dan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Maka dapat kita tuliskan 4 dikurangi 20. Selanjutnya kita kerjakan 40 dibagi 8 sama dengan 5. Sedangkan 4 dikurangi 20 sama dengan negatif 16. Karena hasil keduanya tidak sama, jadi 40 dibagi dalam kurung 10 dikurangi 2 tidak sama dengan kurung buka 40 dibagi 10 kurung tutup dikurangi dalam kurung 40 dibagi 2. Yang artinya, sifat distributif tidak berlaku pada operasi hitung pembagian terhadap pengurangan. Nah, dari uraian-uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas berlaku pada operasi hitung perkalian bilangan cacah. Namun, sifat-sifat tersebut tidak berlaku pada operasi hitung pembagian bilangan cacah. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.